Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nandar dari Prodi Manajemen Sore kelas A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dasar-dasar perilaku individual dengan dosen pengampu Ibu Iva Masripah. Oke, langsung saja. Ini merupakan karakteristik biografis. Merupakan karakteristik pribadi yang dapat diperoleh dalam berkas personalia dari seorang karyawan seperti usia, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Usia ialah keyakinan bahwa makin tuanya seorang produktivitasnya merosot, tidak selalu terbukti. Sedangkan karyawan tua mempunyai tingkat kemangkiran yang dapat hindari yang lebih rendah dari karyawan muda. Makin tua semakin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan karena 1. Semakin terbatasnya pekerjaan alternatif. 2. Masa kerja yang lebih panjang berdampak pada tingkat imbalan yang lebih baik. Bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan profesional dan diantaranya non-profesional merosot selama setengah baya dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan. Jenis kelamin. Tidak ada beda yang bermakna dalam produktivitas kerja antara pria dan wanita. Yang kedua, wanita mempunyai tingkat kemangkiran dan keluarnya karyawan yang lebih tinggi dari pria. Tidak ada bukti yang menyatakan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja, status kawin, dan jumlah tanggungan. Yang pertama, tidak cukup bukti ada efek status perkawinan pada produktivitas. Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan kerja mereka yang berjangan. Banyaknya tanggungan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, tingkat absensi, pergantian, dan kepuasan kerja. Masa kerja. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan lebih produktif daripada mereka yang senioritasnya lebih rendah. Senioritas berkaitan secara negatif terhadap kemangkiran dan pergantian karyawan. Masa kerja dan kepuasan saling berkaitan secara positif. Yang selanjutnya ialah kemampuan. Yang pertama, kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, kemampuan individu tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Yang selanjutnya, kemampuan fisik, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Kinerja meningkat apabila ada kesesuaian pekerjaan dan kemampuan. Selanjutnya, karyawan akan gagal apabila mereka kekurangan kemampuan yang disyaratkan. Kemampuan intelektual dan atau fisik diperlukan untuk kinerja yang memadai pada suatu pekerjaan, bergantung pada persyaratan kemampuan dan pekerjaan itu. Bila kemampuan jauh melampaui persyaratan pekerjaan, bisa jadi kinerja akan memadai, serta kemerosotan dan kepuasan kerja. Kepribadian, personality. Yang pertama, kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara dalam mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Suatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk kepribadian. 1. Keturunan. Ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. 2. Lingkungan berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang ketiga, situasi kepribadian orang yang berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Artinya, kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan berubah, misalnya dengan proses pendidikan atau belajar. Ciri kepribadian. Ciri individu dibedakan ke dalam 1. Expert, introvert, lingkungan. Sensing, or intuition, indera atau intuisi. Thinking, atau feeling, pikiran atau perasaan. Perceiving, or judging, penilaian atau pendapat.
MBTI berhubungan dengan berbagai individu, memfokuskan energi E versus I, memberikan perhatian dan mengumpulkan informasi S versus N, proses dan evaluasi informasi dan membuat keputusan T versus F, mengorientasi diri pada dunia luar. Gabungan dari 4 tipe utama menghasilkan 16 tipe kepribadian. Misalnya 1. Tipe STJ adalah tipe pengorisinal, praktis, realistik, dan to the point. INTJ adalah tipe visioner, kaya ide-ide orisinil, kritis, atau mandiri. ENTP adalah tipe pengkonsep, banyak akal dalam memecahkan masalah-masalah yang menantang. The Big Five Model. 1. Ekstraversi, mudah bergaul, banyak bicara, tegas, percaya diri. Sifat menyenangkan, agreeableness, baik body, kooperatif, dapat dipercaya, perhatian. Yang ketiga, sifat mendengarkan kata hati, bertanggung jawab, bekerja keras, ulet, dan memiliki NH, need achievement, tinggi. 4. Stabilitas emosi, tenang, aman, dan tidak khawatir. 5. Terbuka pada pengalaman, openness to experience, imajinatif, responsif, kreatif, intelek, fleksibel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.